Presiden atau tadi Ratas sudah memutuskan larangan mudik. Jadi mempertimbangkan situasi dan kondisi berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan belakangan ini. Kami lakukan tuh 3 kali survei, yang terakhir adalah tanggal 13 dan tanggal 15 April. Masih ada didapat kira-kira hampir 20% warga yang bersikeras untuk melaksanakan mudik meskipun sudah ada himbauan sebelumnya untuk pemerintah tidak melakukan mudik. Jadi kita sudah sosialisasi jangan mudik atau tidak menganjurkan mudik. Namun dari hasil survei itu masih 24% yang ingin mudik. Atas dasar itu dalam rapat terbatas tentang pembahasan antisipasi mudik melalui video conference pada Selasa tanggal 21 bulan 4 2020, pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadan 1441 Hijriah maupun Hari Raya Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar, dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona. Jadi saya kira pemerintah daerah juga nanti bisa ngatur di sana. Larangan mudik ini nantinya tidak diperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun logistik masih dibenarkan. Namun masih diperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek atau yang dikenal istilah aglomerasi. Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga akan jalan. Nah, kemudian untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja, khususnya tenaga kesehatan. Jadi saya ulangi, KRL juga tidak akan ditutup. Dan cleaning service, rumah sakit dan sebagainya, karena mereka banyak dari hasil temuan kami yang naik KRL Bogor Jakarta itu bekerja dalam bidang-bidang tadi. Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 April 2020. Ada sanksi-sanksinya, namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei. Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap. Kalau bahasa keren militernya, saya sebut bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Saya ulangi ya, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi kita tidak ujuk-ujuk bikin begini, karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat. Seperti diketahui, pemerintah juga baru saja menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat, khususnya wilayah Jabodetabek, dan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, seluruh hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus segera berjalan. Nah, atas itulah pemerintah memutuskan untuk melarang mudik pada tahun ini. Jadi, kalau seperti kalau saya boleh umpamakan operasi militer, persiapan logistik dilakukan, persiapan tadi sosialisasi dilakukan, latihan ini semua disiapkan, baru kita sekarang eksekusi. Jadi mulai 24 ini itu akan berlaku pelarangan mudik. Jadi sekarang walaupun sudah hampir 3 minggu ini, kita melakukan PSBB, yaitu tadi pelarangan yang berskala besar. Kami bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, dan kementerian lembaga terkait akan segera melakukan langkah-langkah persiapan teknis operasional di lapangan, termasuk memastikan arus logistik, saya ulangi, termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat. Dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan kepada perbankan, dan sebagainya. Jadi kita masih membuka itu, karena bagaimanapun rakyat itu atau masyarakat ini juga harus hidup. Saya kira itu penjelasan pemerintah mengenai keputusan pelarangan untuk mudik pada tahun ini. Sekian, terima kasih.